Assalamualaikum, salam jumpa kembali dalam podcast Parlementa. Tamu kita kali ini adalah Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Asri Ashar Ilham. Beliau akan membahas progres pembangunan studio kepemudaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Ada ide menarik soal pendidikan, harusnya semua sekolah itu setara. Bagaimana maksudnya? Ayo mari kita temui pria hobi balap mobil tersebut di kantor DPRD Kota Makassar bersama host kita Muhammad Takdir. Dari Botokan Siga. Kita dengarkan bagaimana penjelasan Bapak Ari terkait dengan dukungan stadion terhadap Pemkot Makassar. Oke. Baik, terima kasih Kakak Takdir. Ya, jadi terkait stadion di Kota Makassar memang ini sudah menjadi urgensi untuk pemerintah kota terkait pengadaan stadion itu. Apalagi kan kita mengetahui bahwa pembangunan stadion di Kota Makassar ini menjadi janji politik Pak Munafri Arifudin sebagai Wali Kota Makassar, tetapi kita tidak pernah ragu terkait terbangunnya stadion di Kota Makassar, karena kita mengetahui bahwa Pak Api ini juga kan pecinta sepak bola di Kota Makassar yang tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana stadion di Kota Makassar ini bisa berdiri, dan tentunya kami dari Komisi D di DPRD Kota Makassar yang dimana juga bermitra dengan Dispora tentunya akan mensupport full atau mensupport penuh untuk pengadaan stadion di Kota Makassar. Kenapa? Karena Kota Makassar adalah salah satu kota di Indonesia yang bagaimana selalu berprestasi dalam dunia sepak bola, sehingga sangat miris rasanya ya kalau setiap ada pertandingan kita harus home base-nya itu kita dipindahkan ke kabupaten atau kota lainnya, sementara kan Makassar ini adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga memang sesuai dengan tagline-nya Pak Api ya, Watunami, ada stadion di Kota Makassar. Jadi insya Allah persiapan-persiapan sudah sementara dilakukan, tempatnya sudah ada, anggarannya sudah ketahuan berapa, ya tinggal kita mencari alokasi dananya ini dari mana dan kapan akan dilaksanakan. Ya, ini kan anggarannya cukup besar ya, kurang lebih sekitar 300 miliar Pak ya. Itu apakah menggunakan dana pemerintah atau sharing dengan swasta Pak? Nanti kita pasti akan menunggu bagaimana perencanaan dari pemerintah kota. Tetapi kalau nilai 300 miliar itu saya rasa tidak terlalu besar dibandingkan dengan harapan-harapan masyarakat Kota Makassar. Banyak hal-hal yang bisa kita penghematan, karena kan Makassar ini selama ini terlalu banyak seremonial yang saya anggap tidak terlalu penting, yang harusnya itu bisa kita alokasikan ke tempat-tempat yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Stadion ini sebagai selain untuk bagaimana teman-teman menyalurkan bakat teman-teman pecinta sepak bola di Kota Makassar, ini kan tentunya nanti bisa menjadi pendapatan asli daerah juga kalau memang ini bisa dikelola dengan baik. Artinya untuk mewujudkan kota idaman, salah satunya adalah pariwisata Pak ya. Ke penunjang pariwisata. Stadion ini menjadi bisa menjadi tontonan publik Pak ya. Jadi tempat sarana. Nah, ini kan menggunakan anggaran besar, artinya pemerintah kota bersama DPRD akan menyisir anggaran-anggaran yang tidak penting Pak ya, untuk dialihkan ke sektor-sektor yang bisa produktif. Termasuk stadion ini yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah ya untuk Pemkot Makassar. Nah, ini kan beberapa tahun sebelumnya itu sering diwacanakan pembangunan stadion, termasuk di
Barombong, kemudian Matuangi, ada Sudiang, Stadion Sudiang. Nah, terakhir ini adalah Stadion Untia. Nah, ini kan pencinta pemerhati sepak bola di Sulawesi Selatan ini merasa ragu bahwa jangan sampai sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Apakah memang bentuk keseriusan pemerintah Kota Makassar dan dukungan DPRD seperti apa? Jadi begini, kita di setiap momen itu harus selalu mengedepankan untuk positive thinking, sehingga kita memberikan kesempatan kepada Pak Api untuk bagaimana bisa merealisasikan janji kampanyenya. Saya rasa bahwa kalau terkait keseriusan tidak usah diragukan lagi. Pak Api ini kan sudah lama pegang PSM, sudah pernah membawa PSM juara dan sebagainya, sehingga bentuk kecintaannya pasti berbeda dengan wali kota sebelumnya, sehingga berikan kesempatan kepada beliau untuk bagaimana bisa merealisasikan janji kampanyenya. Kita sebagai anggota DPR, perwakilan masyarakat tentu akan mengawal, dan seluruh masyarakat Kota Makassar juga harus selalu mengawal dan menagih janjinya bahwa mana nih stadionnya, Pak. Tetapi saya melihat bahwa baru dilantik saja Pak Api sudah survei lokasinya, sudah menghitung anggarannya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin paling lambat tahun depan sudah ada nih pekerjaan di Untia untuk persiapan Stadion Barombong. Tadi saya baru pisah juga dengan Pak Wali. Saya juga sampaikan bahwa Pak Wali, daripada kita kerja ulang-ulang, lebih bagus juga kalau di depan stadion itu sekalian disiapkan lintasan untuk pecinta otomotif, untuk ada sirkuit drag race. Karena mengingat bahwa untuk sirkuit drag race itu hanya membutuhkan 500 meter trek lurus untuk bisa dilakukan event-event untuk kejuaraan, baik kejurda, kejurprov maupun kejurnas. Ini kan kalau bisa terrealisasi, ini bisa menjadi sumbangsi PAD juga untuk pemerintah Kota Makassar, karena bukan hanya di setiap event saja bisa dilakukan, tetapi bisa kita persewakan untuk teman-teman yang mau menggunakan untuk tes arena atau tes kecepatan mesinnya. Artinya keberadaan stadion bukan hanya untuk sepak bola tapi ada komunitas-komunitas olahraga lain bisa tersupport semuanya. Artinya betul-betul keberadaan stadion itu bisa menjadi menjadi kawasan yang sport center Pak sport center, dan bisa menjadi menghidupkan kawasan ekonomi sekitar situ. Nah, ini kan Pemkot sudah merencanakan pembangunan stadion. Janjinya Desember 2025 sudah konstruksi sudah mulai. Apakah sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan Dewan terkait alokasi anggarannya mungkin? Kalau terkait itu secara diskusi lepas memang sudah ada, tetapi untuk RAB-nya masuk itu kita belum melihat, karena pasti masih dalam tahapan persiapan dan perencanaan. Nanti tentunya pada semua sudah matang baru dimasukkan ke DPRD untuk kita kita pelajari dan kita anggarkan. Artinya kan anggaran sudah diketuk palu Pak anggaran pokok di 2025. Kemudian apakah memungkinkan untuk ada perubahan menyisir anggaran OPD atau apa gitu? Penting dilakukan anggaran perubahan karena kan ada peralihan kepemimpinan juga dari Pak Dani Pomanto ke Pak Munafri Arifudin. Tentunya di anggaran perubahan semua program-program strategis dari Pak Api dan Ibu Alia harus dimasukkan untuk bagaimana bisa mencapai untuk mengukur 100 hari masa kerja beliau, dan bagaimana untuk memaksimalkan kinerja Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar.
Ya, tadi menarik terkait drag race Pak ya di kawasan stadion. Apakah di Makassar sudah ada fasilitas demikian yang menghimpun hobi-hobi pemuda di Makassar? Iya, jadi kebetulan saya baru selesai juga event drag race kemarin di hari Sabtu Minggu. Selama ini untuk kita pecinta otomotif kalau kita mau mengadakan balapan itu selama ini kita pinjam dari Kabupaten Maros yaitu di Bandara Lama di Lanut Hasanuddin Kota Makassar. Tetapi kan sangat disayangkan kalau itu harus kita pinjam terus ke tetangga. Kemarin sudah diberikan fasilitas dari Sumarekon. Kebetulan masih ada trek atau lintasan yang masih bisa digunakan, tetapi itu kan tidak mungkin bisa dipakai dalam waktu jangka panjang karena akan mengganggu dari penghuni perumahan, sehingga kita berharap bahwa stadion ini nanti jadi, lintasan treknya juga jadi. Iya, artinya bisa mewadahi Pak ya, hobi-hobi pecinta otomotif di Makassar. Ya, itu terkait stadion. Kita masih terkait dengan sektor kepemudaan ya. Ini tentu tidak terkait dengan SDM di Kota Makassar ya, terutama dalam pendidikan ya. Pendidikan ini masih banyak kita temukan masalah-masalah di sektor pendidikan setiap tahunnya, mulai dari penerimaan siswa baru, kemudian pemerataan sekolah, pemerataan guru dan infrastruktur sekolah yang tidak memadai. Nah, kita bagaimana mendengarkan penjelasan terkait itu ya, pemerataan pendidikan dan infrastruktur dan layanan dan sebagainya, agar kualitas SDM di Kota Makassar bisa merata Pak ya, tidak hanya menumpuk di satu sekolah saja gitu. Betul. Ya, jadi di periode ini saya kan baru berada di Komisi D. Di periode sebelumnya itu ada di Komisi A dan di Komisi B, tetapi saya pindah ke Komisi D karena memang merasa terpanggil untuk bagaimana memperbaiki sistem pendidikan, kesehatan dan lain-lain di Kota Makassar. Baru-baru ini di tahun kemarin kan kita diperhadapkan dengan sistem penerimaan murid baru dengan sistem zonasi. Itu sebenarnya menurut saya sangat tidak layak untuk diterapkan di Kota Makassar. Tidak layak. Kenapa? Karena apabila kita ingin menerapkan sistem zonasi, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kualitas sekolah harus sama. Iya, betul. Kualitas sekolah itu baik dari segi tenaga pengajar, kemudian dari segi infrastruktur sekolah, fasilitas dan sebagainya, semuanya harus sama. Sedangkan kita mengetahui bahwa di Kota Makassar masih sangat jauh dari kata layak untuk bagaimana sekolah-sekolah yang ada di pinggiran atau di pesisir, sehingga memang kita masih harus banyak PR terkait bagaimana penyetaraan sekolah di Kota Makassar terkait fasilitas, bangunan, tenaga pengajar dan lain-lain, sehingga ini akan menjadi PR penting buat wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk bagaimana mempersiapkan sekolah-sekolah yang memang layak di Kota Makassar. Yang kedua terkait mutu atau tenaga pengajar. Tadi disampaikan bahwa masih sangat banyak guru-guru favorit yang terposting hanya di sekolah-sekolah unggulan atau sekolah tertentu. Nah, makanya gap ini yang harus kita hilangkan, bahwa tidak boleh lagi ada sekolah favorit di Kota Makassar, tetapi harus semua sekolah itu setara, harus semua sama, sehingga orang tua murid tidak diperhadapkan lagi dengan sistem-sistem penerimaan murid di setiap tahunnya. Karena kalau semua sekolah sama baik dari segi infrastruktur dan tenaga pengajarnya, maka tidak repot lagi pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan, untuk memilah-milih sekolah untuk anak-anak bagaimana diserap di sekolah itu. Karena kita juga harus mengetahui bahwa jumlah SD yang ada di Kota Makassar itu untuk negeri ada sekitar 300-an. Sementara SMP-nya hanya 50. Hanya 50-an. Sehingga memang setiap tahunnya ini ada permasalahan yang terus-menerus kita hadapi untuk bagaimana menyerap lulusan sekolah negeri ke
SMP negeri, karena tidak sepenuhnya masyarakat Kota Makassar itu mampu untuk menyekolahkan di sekolah-sekolah swasta. Tetapi saya mengorek lebih jauh, ternyata sekolah swasta di Kota Makassar juga ada yang tidak berbayar. Sehingga memang ini tugas dari kita semua untuk bagaimana mencoba mensosialisasikan kepada masyarakat di Kota Makassar bahwa tidak semua sekolah swasta itu berbayar. Ada juga yang mereka menggratiskan iuran atau SPP. Artinya Dewan akan mendorong terus pemerintah untuk bagaimana pemerataan infrastruktur sekolah Pak ya. Betul. Pemerataan guru dan kualitas sekolah sama ratakan ya. Tidak ada lagi sekolah unggulan untuk di Kota Makassar. Betul. Sehingga semua merasakan ya bagaimana kualitas pendidikan itu menjadi hal penting di kota ini. Nah, ini kan persoalan yang terjadi setiap tahun Pak ya. Apakah memang ketika ada dorongan dari Dewan, pemerintah akan melakukan perbaikan atau seperti apa? Jadi kita di DPR itu kan ada yang namanya rapat monitoring evaluasi yang dilakukan di setiap triwulan. Dari situ kita membuat rekomendasi kepada pemerintah kota terkait bagaimana fungsi pengawasan kami. Sehingga kami ini sebagai wakil rakyat harus untuk bagaimana didengarkan oleh pemerintah kota untuk bagaimana memperbaiki Kota Makassar ke depannya, karena kami berbicara di sini bukan hanya sebatas kami pribadi, tetapi kami membawa aspirasi masyarakat, sehingga apa yang kami sampaikan tentunya harus menjadi pertimbangan atau menjadi tolak ukur dari pemerintah kota untuk bagaimana memperbaiki semua pelayanan yang ada di Kota Makassar. Yang menarik lagi adalah terkait kebijakan wali kota yang meniadakan wisuda Pak ya untuk di sekolah-sekolah. Ini kan katanya memberatkan orang tua karena setiap kelulusan harus mengeluarkan biaya untuk perpisahan dan wisuda. Itu bagaimana dukungan DPRD seperti itu? Jadi yang dilarang oleh wali kota adalah kegiatan di luar sekolah. Di luar sekolah Jadi memang banyak sekolah-sekolah atau oknum-oknum yang memanfaatkan setiap kelulusan ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi itu mungkin yang diserap oleh Pak Wali Kota, sehingga tidak dibolehkan lagi ada kegiatan yang memungut iuran untuk melakukan kegiatan seremonial di luar sekolah. Saya sangat sepakat karena memang tidak semua kemampuan orang tua siswa itu sama untuk bagaimana diberikan beban di setiap kegiatan-kegiatan yang memang tidak diwajibkan atau tidak harus dilakukan, sehingga memang kalau mau lakukan perpisahan ya mungkin bisa dilakukan secara sederhana di sekolah tanpa memungut iuran atau biaya dari orang tua murid. Apakah ada aspirasi masyarakat Pak terkait pendidikan yang dikawal oleh DPRD untuk diteruskan ke pemerintah Pak? Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa diharapkan penyetaraan semua sekolah di Kota Makassar, baik dari segi infrastruktur dan tenaga pengajarnya. Tetapi itu kami selalu sampaikan di setiap kegiatan monitoring evaluasi. Evaluasi Pak ya. Jadi DPRD bersama pemerintah mengutamakan kualitas sumber daya manusia Pak ya. Terkait dengan pemerataan pendidikan dan pemerataan guru. Tidak lagi ada sekolah favorit di Kota Makassar, untuk menyatakan bahwa sekolah yang ada di perkotaan, di tengah kota dan di pinggiran itu semua sama kualitasnya. Termasuk di pulau-pulau Pak ya. Dalam hal ini di beberapa satu kecamatan di Kota Makassar yang wilayahnya terdiri dari pulau. Nah, yang berikutnya Pak, ini terkait dengan kesehatan Pak ya. Ini tak kalah penting juga dari pendidikan. Kesehatan ini selalu menjadi persoalan juga karena ini terkait dengan pelayanan masyarakat Pak. Ada yang tidak terlayani misalnya, seperti kita ketahui bahwa
pemerintah kota hanya memiliki satu RSUD hanya ada RSUD Dayak. Sementara di kawasan lain, di kecamatan lain itu membutuhkan pelayanan yang cepat seperti itu, Pak. Nah, bagaimana DPRD melihat bahwa pelayanan kesehatan ini harus menjadi prioritas pemerintah, Pak? Ya, jadi begini. Sebenarnya kan kita ada dua rumah sakit yang sementara dibangun oleh pemerintah kota, yaitu Rumah Sakit Ujung Pandang Baru yang sementara berprogres untuk dikerjakan, dan ada satu lagi Rumah Sakit Batua, tapi yang masih belum dilanjutkan pembangunannya karena ada permasalahan. Jadi sebenarnya seluruh warga Kota Makassar bisa mengakses seluruh rumah sakit yang ada di Kota Makassar, karena tentunya semua rumah sakit itu, hampir semua rumah sakit itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah banyak warga, mohon maaf kita buka bahwa masih banyak warga Kota Makassar yang masuk dalam golongan kurang mampu, sehingga banyak warga kita yang BPJS-nya menunggak, sehingga tidak mendapatkan pelayanan di Kota Makassar. Ini yang saya sampaikan beberapa kali kepada pemerintah kota, bahwa kita harus memikirkan regulasi untuk bagaimana warga kita yang betul-betul tidak mampu untuk dibayarkan tunggakan BPJS-nya, atau dialihkan kepada BPJS yang tidak berbayar. BPJS yang tidak berbayar dalam artian bahwa mereka ini menjadi beban APBD Kota Makassar terkait bagaimana iuran kesehatannya. Ini saya rasa bahwa harus segera kita lakukan, karena jangan sampai ada masyarakat di Kota Makassar yang meninggal karena tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini kan sangat miris. Kita bisa katakan bahwa Makassar ini salah satu kota yang sangat tinggi pendapatan daerahnya. Jangan sampai ada masyarakat yang masih terdiskriminasi atau tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga Kota Makassar. Kemarin saya sudah memanggil kepala BPJS BPJS di Kota Makassar untuk menanyakan bagaimana sih teman-teman yang atau warga yang tidak mampu di Kota Makassar, apakah BPJS-nya bisa dipindahkan menjadi penerima iuran PIB kalau nggak salah. Dia katakan bahwa itu bisa, tergantung kebijakan dari pemerintah Kota Makassar. Nah, sekarang bolanya ada di pemerintah Kota Makassar, mau enggak mereka untuk mengurusi warga yang memang betul-betul untuk kita bantu. Dewan sudah memperjuangkan itu, Pak. Iya, kita sudah masuk dalam tahapan itu, dan pemerintah kota sudah mulai berhitung, dan insya Allah kita akan mencoba untuk bagaimana menjadi beban APBD untuk warga yang kurang mampu. Iya, yang kurang mampu. Jadi prioritas yang kurang mampu, Pak, ya. Karena banyak yang menunggak BPJS kesehatannya, sehingga ketika masuk di rumah sakit tidak terlayani. Ini yang menjadi prioritas untuk diprioritaskan oleh pemerintah untuk bisa dicarikan solusi, Pak, ya. Betul. Agar bisa secepatnya mereka terlayani ketika sakit. Nah, terkait yang tadi, Pak, yang rumah sakit yang terbengkalai misalnya, apakah ada dorongan DPRD untuk bagaimana agar pemerintah terutama yang wali kota yang baru untuk melanjutkan itu, karena kebutuhan untuk kesehatan ini memang sangat besar juga, Pak, ya? Iya. Jadi satu rumah sakit di Ujung Pandang Baru itu masih tetap berprogres, tapi yang di Rumah Sakit Batua kita tidak berani intervensi karena itu masih masuk dalam mungkin masih dalam proses hukum ya, karena itu ada permasalahan. Tetapi apabila itu sudah terselesaikan, maka kami akan mencoba untuk bagaimana memposting anggaran untuk menyelesaikan rumah sakit tersebut. Ya, artinya semua harus diusahakan, Pak, ya. Iya. Secepatnya, bahwa layanan kesehatan itu sangat penting. Sangat penting. Sama dengan pendidikan. Iya. Nah, terkait dengan
kepemudaan Pak ya. Ini kan masalah yang kepemudaan sangat penting juga karena ini menyangkut dengan sumber daya manusia juga di Kota Makassar, terutama dalam hal akses pendidikan. Banyak yang misalnya anak-anak sekolah yang usia anak sekolah tapi putus di tengah jalan, kemudian ada juga yang anak muda yang memang butuh sarana untuk mengekspresikan hobinya Pak ya. Terutama tadi yang terkait dengan otomotif misalnya, itu banyak yang memanfaatkan untuk menjadi kenakalan remaja seperti itu. Nah, di Dewan bagaimana melihat seperti itu Pak, persoalan seperti itu? Iya, jadi kalau untuk usia anak yang masih harus sekolah kemudian putus sekolah, ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota dan seluruh masyarakat Kota Makassar. Di sini kan kita tidak boleh hanya membebankan semua pekerjaan itu ke pemerintah kota, tetapi harus ada kesadaran dari masyarakat Kota Makassar sendiri untuk bagaimana membantu pemerintah kota dalam mengawasi setiap kegiatan atau permasalahan yang ada. Karena semua anak di Kota Makassar wajib sekolah. Tinggal bagaimana orang tuanya, tetangganya, RT RW-nya dan semua masyarakat di sekitarnya untuk membantu melaporkan ke pemerintah kota bahwa masih ada loh anak yang tidak sekolah di jalan ini, di RT ini atau di RW ini, sehingga pemerintah kota bisa menjemput anak tersebut untuk bagaimana dibantu proses mereka melanjutkan sekolah. Kemudian terkait ada anak muda yang tidak tersalurkan hobinya dan segala macam, itu adalah dinas Dispora yang punya gawean besar di situ, dan juga tentunya dinas-dinas lain itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Saya selalu mengatakan kepada anak muda bahwa anak muda itu harus selalu mengambil peran penting di setiap momen, sehingga kita tidak menjadi penonton, tetapi kita terlibat dari aktor penting di dalamnya. Di setiap dinas itu ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan di hampir setiap bulannya. Mulai dari pelatihan misalnya yang hobi untuk ngopi-ngopi, kita ada pelatihan barista. Kemudian yang suka otomotif ada pelatihan perbengkelan, kemudian ada pelatihan pokoknya banyak pelatihan-pelatihan untuk mengasah skill anak-anak muda di Kota Makassar, sehingga memang smartphone itu harus digunakan dalam hal-hal yang positif sesuai namanya smartphone, ya harus smart juga digunakan. Jangan hanya digunakan untuk bagaimana mengakses info-info yang tidak penting, tetapi harus digunakan untuk mencari tahu terkait apa sih pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar di dinas ini, sehingga mereka bisa mengakses untuk mendaftarkan dirinya untuk bagaimana melatih skill atau mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan fashion atau hobinya mereka. Apalagi sekarang terkait marak judi online Pak ya, judi online, kemudian dan kejahatan cyber lainnya itu didominasi oleh anak-anak muda Pak ya. Pelakunya. Nah, ini butuh edukasi dan pendampingan gitu Pak ya. Agar mereka tidak salah arah gitu, salah jalan. Jadi ada program dari Bapak Wali Kota sebelumnya yang saya anggap bahwa itu menarik, yaitu program Jagai Anak Tak. Karena memang di sini apalagi di Kota Makassar, setiap ada apa-apa selalu yang disalahkan polisi. Setiap ada apa-apa yang disalahkan pemerintah kota. Tetapi dia tidak sadar bahwa guru terpenting di keluarga itu adalah orang tuanya. Sehingga kalau ada anak-anak yang misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, nah yang harusnya disalahkan yang paling pertama adalah orang tuanya. Di mana fungsi pengawasan orang tua untuk bagaimana mendidik anaknya. Karena harus kita akui bahwa anak ini adalah pencontoh terbaik. Sehingga orang-orang yang dicontoh adalah orang-orang sekitarnya. Kita sebagai anak kan, bapak ini adalah pahlawannya, ibu ini adalah Wonder Woman-nya.
sehingga kalau anaknya mau digiring ke arah yang positif, orang tuanya harus mencontohkan hal-hal yang positif. Mohon maaf, banyak orang tua yang kelakuannya tidak bagus, tetapi menuntut anaknya untuk menjadi lebih bagus. Nah, ini kan harus kita juga sadar diri untuk bagaimana memberikan contoh, sehingga tugas pemerintah untuk bagaimana menyediakan sarananya, tetapi fungsi orang tua adalah bagaimana menggiring anaknya ini berada di rel yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga harus ada kerjasama antara pihak orang tua, kepolisian untuk bagaimana mengatur keamanannya, dan tentunya pemerintah sebagai penyedia sarana atau prasarana. Seperti itu. Terakhir Pak, terkait dengan masih terkait dengan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, keolahragaan, apa yang dikawal oleh DPRD untuk dikerjakan oleh pemerintah Pak, yang paling prioritas saja Pak, seperti apa? Jadi memang tentu yang paling pertama adalah penyetaraan sekolah tadi bahwa kita berharap bahwa di era wali kota yang sekarang ini kita bisa fokus untuk bagaimana menyetarakan seluruh sekolah yang ada di Kota Makassar. Saya juga sangat bersyukur karena ada statement dari Pak Wali Kota bahwa kalau orang mau cari sekolah terbaik di Indonesia itu ada di Kota Makassar. Di Kota Makassar. Sehingga kita berharap bahwa semua cita-cita mulia dari Pak Wali Kota beserta wakilnya ini bisa terrealisasi dengan cepat. Kita di DPR ini selama itu memang menjadi kepentingan orang banyak, kita pasti akan super full, tetapi kalau itu hanya untuk segelintir orang, itu pasti kita akan menjalankan tugas kita sebagai fungsi pengawasan. Kemudian terkait untuk kesehatan, ya kita berharap bahwa sesegera mungkin bisa ada regulasi yang mengatur bahwa seluruh warga Kota Makassar yang tergolong kurang mampu itu bisa digratiskan untuk iuran kesehatannya, karena ini kita bisa mencontoh di kabupaten kota lainnya itu sudah banyak yang berjalan. Kemudian dari segi untuk kepemudaan, kita berharap bahwa dalam waktu dekat pemerintah kota juga bisa menyiapkan sarana prasarana untuk para pecinta olahraga, sehingga semua anak muda di Kota Makassar itu bakat-bakatnya bisa tersalurkan dan waktu-waktu luangnya itu bisa diarahkan kepada hal-hal yang lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih sudah mengikuti podcast dengan Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Bapak Ari Ashari Ilham. Podcast yang demikian bergizi, penuh harapan yang menggembirakan. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat terrealisasikan demi kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat Kota Makassar. Stadion Makassar, Watun Nami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.